Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina min al-Qur'an wa adkhilna bi rahmatika fi ahli al-Qur'anil karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Ludan Rawamangun maupun yang mengikuti pengajian ini melalui Zoom di tempat masing-masing. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam berusaha memahami firman-firman-Nya di dalam Al-Quran maupun pesan-pesan Allah melalui utusannya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberi semangat untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Allah dan ajaran Rasul-Nya pada saat kita beribadah maupun pada saat kita berperilaku sehari-hari. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita pagi ini dengan membahas surat Al-Humazah. Al-Humazah artinya pengumpat. Surat ini turun di Makkah, jumlahnya 9 ayat. Ini termasuk surat yang turun pada tahap-tahap awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Wailun, celaka. Ada neraka yang disebut wail karena orang yang tinggal di situ celaka. Wailun di sini bisa berarti celakalah, tapi bisa juga berarti neraka wail bagi mereka. Tapi pada umumnya para ahli tafsir mengartikannya kecelakaan. Likulli humazah, bagi setiap orang yang suka mengumpat. Lumazah, orang yang suka mencela. Apa bedanya humazah dan lumazah? Humazah itu mencela tapi tidak di hadapan orang yang bersangkutan. Jadi backbiting, kalau ngomong di belakang, ngomong buruk tentang seorang di belakang atau tidak dalam kehadiran orang yang bersangkutan. Lumazah juga artinya mencela, tapi mencelanya di hadapan orang yang bersangkutan. Jadi Allah begitu bijaksana. Allah menyukai kedamaian dan perdamaian. Maka hamba-hambanya dianjurkan berbuat baik dan dilarang berbuat buruk, terutama yang bisa menyakiti hati orang lain. Sebagaimana kita ketahui, ketika Nabi Adam dan istrinya Ibu Hawa disuruh keluar dari neraka, dari surga, Allah mengatakan wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, dan kami katakan keluarlah kalian dari surga, sebagian dari kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain.
Jadi mulai pertama kali sudah disebutkan oleh Allah bahwa ketika manusia tidak di surga lagi, maka potensinya mereka berantem, bertikai satu dengan yang lain. Kalau di surga tidak ada orang bertikai, karena di sana tidak ada orang sombong. Di dunia banyak orang sombong. Orang sombong itu maunya menang sendiri, maka mereka tidak disukai oleh orang lain. Kalau ada orang sombong ketemu orang sombong, maka potensinya berantem. Juga kalau sombong itu kan dari potensi dari dalam, juga potensi yang dari luar. Bahwa manusia untuk mempertahankan hidup itu membutuhkan natural resources, sumber daya alam. Di surga, sumber daya alam itu melimpah ruah, sehingga uang nggak laku. Untuk apa? Semua yang saya butuhkan sudah ada dengan mudah sekali. Maka tidak ada berantem. Dan di surga tidak ada sakit hati, tidak ada rasa dengki, tidak ada iri hati. Maka potensi berantem tidak ada. Karena di dunia ini potensi berantem banyak sekali. Karena misalnya natural resources itu sangat terbatas, maka ada kemungkinan orang pada berebut. Ya, kita seringkali mengalami kalau ada krisis moneter, krisis ekonomi, orang itu pada rush, baik rush ke bank untuk minta duitnya ditarik, atau rush ke pasar untuk belanja dan menimbun, menyebabkan kelangkaan barang yang tersedia di publik. Maka itu potensinya berantem. Maka Allah wanti-wanti, wailul likulli humazatil lumazah. Kalau kamu suka mencela orang lain, baik kamu mencela di hadapan orang yang bersangkutan ataupun tidak dalam kehadiran orang tersebut, maka kamu akan celaka. Dan kecelakaan itu tidak hanya menimpa orang yang mengumpat saja, tapi bisa juga menimpa orang-orang di sekitarnya. Misalnya keluarganya bisa ikut, kalau itu sifatnya politik, bahkan bisa kelompok satu dengan kelompok yang lain, dan seterusnya. Ciri-ciri khasnya orang yang suka mengumpat itu siapa? Orang suka mengumpat itu pasti orangnya sombong. Karena orang sombong itu mengaku dirinya baik dan mengaku orang lain buruk. Mengaku dirinya tinggi derajat, orang lain rendah derajat. Mengaku dirinya penting dan orang lain tidak penting. Itu ciri-ciri khasnya orang sombong. Apa yang bisa menyebabkan semacam itu? Yang sekaligus menjadi ciri khas, yaitu alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Addadah dari kata adda. Adda menghitung. Kalau dalnya diulang menjadi addada, maka menghitungnya terus-menerus atau berulang-ulang. Saya ulang, adda menghitung, addada menghitung, menghitung lagi. Ya, ini yang belajar bahasa Arab, saya kasih contoh di surat Yusuf, wanita yang mengajak selingkuh dengan Nabi Yusuf, dia menutup pintu. Menutup itu artinya ghalaqah. Tapi kalau lamnya didobelkan menjadi ghallaqah, itu menutup berkali-kali, menutup lagi karena pintunya banyak. Menutup pintu, ghallaqah.
Ini karena duitnya banyak, maka dihitung-hitung terus. Tuh, ada tambahan lagi, hitung lagi. Bahkan tidak tambah pun dihitung lagi. Apakah tidak boleh orang itu menghitung-hitung duit? Nanti dulu, menghitung-hitung lagi itu untuk apa? Kalau misalnya teman-teman kita yang menyewa mobil untuk transportasi umum, angkot misalnya. Ini karena fenomena kita lihat di jalanan itu mereka suka sambil nyetir, sambil ngitung duit. Apakah tidak boleh menghitung seperti itu? Oh bukan menghitung yang seperti itu. Menghitung seperti itu kan dia dalam rangka ini sudah cukup apa belum untuk setoran. Ini cukup atau tidak untuk beli bensin. Kalau belum cukup, aku nanti bisa membawa pulang duit untuk keluargaku atau tidak. Itu nggak masalah. Ini menjadi masalah kalau tujuannya di ayat berikutnya. Yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu, dia mengira annama lahu, bahwa hartanya itu akhladahu, yang membuat dia kekal. Ini kalau bahasa Inggris, yang membuat dia survive. Jadi dia merasa bahwa aku bisa survive kalau aku punya duit. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu sudah musyrik. Kita mesti mengandalkan bahwa hidupku ini bergantung pada Allah. Ada duit atau tidak, nggak masalah. Nggak ada duit, kalau makanan selalu tersedia, apa salahnya? Banyak duit, tapi makanan yang mau dibeli tidak ada, menjadi masalah. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa hidup itu bergantung pada banyaknya harta yang dimiliki. Dengan demikian orang itu menggantungkan hidupnya tidak kepada Allah tetapi kepada harta. Coba kita di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu Allah kami mohon pertolongan. Bukan minta pertolongan kepada harta. Punya harta banyak, tiba-tiba hilang, gampang sekali. Hilang menjadi nol, bisa, bahkan bisa menjadi minus. Orang punya rumah mewah, tapi ngutang, terus terbakar, hilang hartanya, tapi bisa plus utang, berarti net worth-nya minus, negatif. Oleh karena itu kita pegang wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kita kaitkan juga dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat bergantung. Kalau kita setiap hari baca Allahus samad, tetapi ketika duitnya menipis, gimana nih hidupku bulan depan? Saya pernah punya teman yang mengatakan, ya ini kalau sampai bulan Juli aku masih ada lah uang persediaan untuk itu. Tapi untuk Agustus, September nggak tahu ini aku hidup, bagaimana hidup saya. Jadi dia mengandalkan hidup pada duit. Itu yang menyebabkan musyrik, dan orang musyrik tidak mungkin masuk surga. Tempatnya adalah neraka. Maka kalau dikatakan wailun, itu pas. Ya, kita ambil pelajaran itu. Sebelum saya lanjutkan, coba kita lihat surat sebelum wailul likulli humazah. Sebelumnya berarti surat Al-Asr. Di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Di surat itu Allah membahas tentang kerugian yang diderita oleh orang yang tidak beriman dan beramal saleh. Demi masa semua orang merugi. Innal insana, al-insan di situ ada pengertian semua. Setiap manusia itu rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh yang bagaimana? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terutama amal saleh yang berupa saling menasihati, baik menasihati dalam kebenaran maupun menasihati dalam kesabaran. Jadi ada kriteria orang yang rugi dan tidak rugi. Di surat Al-Humazah diberi salah satu contoh. Salah satu contoh orang yang merugi itu yang bagaimana? Yang humazah, lumazah. Salah satu contoh orang yang merugi adalah orang yang sombong. Sombong apa hubungannya dengan watawassaw bil haqq? Di Al-Asr kan saling menasehati. Di sini sombong. Ada nggak hubungannya saling menasehati dan sombong? Orang sombong itu merasa diri di atas. Saya tadi mengatakan di atas itu bisa lebih penting daripada orang lain. Bisa juga berarti dia menganggap lebih pintar daripada orang lain. Kalau dia merasa lebih pintar, maka orang kalau mau menasihati dia selalu membantah. Karena dianggap aku lebih ngerti dari kamu. Atau aku sudah tahu nasihatmu itu. Untuk menunjukkan bahwa dia ada di atas. Maka orang yang sombong tidak mau menerima nasihat orang lain. Bukan hanya tidak mau menerima nasihat, mendengarkan pun tidak mau. Mendengarkan pun tidak mau. Dan kelakuannya semau sendiri. Semau sendiri itu artinya apa? Dia hanya mau melakukan kalau sesuai dengan keinginannya sendiri. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya sendiri, dia tidak mau. Contohnya, sebentar lagi ini insya Allah Ramadan, mudah-mudahan kita diberi umur oleh Allah sampai Ramadan. Orang yang berbuatnya maunya semaunya sendiri, tidak mau puasa Ramadan kalau tidak mengetahui benefitnya apa. Terus kalau aku puasa aku dapat apa? Besok dapat pahala. Mana buktinya? Mintanya yang instan. Kalau diterangkan bahwa kalau kamu puasa, kamu nanti sehat. Apa ya? Iya. Karena kalau kamu puasa, maka kamu tidak memasukkan makanan yang diolah menjadi energi. Kalau perutmu kosong, maka badanmu itu mendrawdown. Drawdown itu apa? Drawdown itu mengambil cadangan-cadangan yang ada. Cadangan-cadangan ada itu diambil. Maka lemak-lemak itu terutama dilarutkan, diolah menjadi energi. Dan ketika melarutkan semacam itu, free radicals atau radikal bebas pun ikut di drawdown. Maka kamu akan sehat. Oh begitu, jadi aku puasa deh. Coba kalau kita buka internet, kita googling fast atau fasting, puasa. Nanti yang keluar apa? Jasa konsultasi puasa. Jadi isinya iklan. Kalau kamu kepengen puasa, konsultasilah dengan saya. Bayar. Orang Islam nggak usah bayar. Karena aturan-aturannya sudah jelas dan itu membuat sehat.
sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, akibatnya kamu akan sehat. Saya ulang lagi sedikit karena ini sebentar lagi puasa. Jangan keliru mengartikan sumu tasihhu. Jangan diartikan puasalah agar kamu sehat. Kalau di situ ada kata li ya, di tengah-tengah, sumu li tasihhu, berpuasalah agar kamu sehat, itu berarti tujuannya puasa adalah sehat. Ya, saya ulang, kalau pakai li, agar, supaya itu tujuan. Sumu li tasihhu, puasalah agar kamu sehat. Nah, orang yang egois, yang sombong, itu kalau puasa menguntungkan dirinya, baru dia puasa. Kalau enggak mau puasa. Nah, kalau ada orang berpuasa agar sehat, sudah salah dia. Sudah salah. Puasanya tidak ada pahala. Karena kalau saya puasa agar sehat, yang sehat saya. Jadi saya berbuat sesuatu, puasa, untuk saya lagi. Nah, itu jadi khas egois. Orang egois itu berbuat sesuatu, nanti kembali yang berbuat saya, keuntungannya kembali ke saya. Itu ciri khas egois. Kalau seperti itu, berarti orang yang begitu itu mengabdi kepada Allah atau mengabdi pada diri sendiri. Dia berpuasa bukan untuk Allah, tetapi untuk diri sendiri. Diri sendirinya dijadikan Tuhan, dijadikan tujuan, maka musyrik. Maka puasa hanya diterima oleh Allah kalau imanan wahtisaban. Man shalla ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, karena melaksanakan keimanannya kepada Allah. Kalau keimanannya kepada Allah, maka kita percaya Allah itu Tuhan kita, Allah itu tujuan kita. Ilahi anta maksudi, Tuhan engkaulah maksudku. Maksud itu ada tujuan, engkaulah tujuan. Maka puasa hanya untuk Allah sebagai tujuan. Wahtisaban, dan dalam rangka hitung-hitung, kalau aku puasa ini dapat pahala. Ihtisaban dari kata hasaba, menghitung. Nah, hitung-hitung apanya? Untung rugi, tapi untung ruginya dalam transaksi dengan Allah. Kalau transaksi dengan Allah boleh, kalau transaksi dengan orang lain tidak boleh. Saya memakai kata transaksi karena ya manusia ini kan suka berdagang. Dagang itu tukar menukar itu transaksi. Dan Allah sendiri banyak menggunakan kata transaksi di dalam Al-Quran. Misalnya innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah membeli dari orang mukmin, membeli jiwa mereka dan harta mereka, ditukar dengan surga. Bi anna lahumul jannah. Jadi ada transaksi. Ada juga wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha mardatillah. Ada orang yang menjual diri, tapi menjualnya kepada Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardatillah, dalam rangka mencari ridha Allah. Jadi kita boleh melakukan sesuatu dalam rangka transaksi, tapi transaksi khusus hanya dengan Allah, tidak boleh dengan yang lain. Begitu ada yang lain, meskipun itu nomor 2, tetap tidak boleh. Ini saya singgung karena mudah-mudahan kita diberi umur oleh Allah sampai ke Ramadan, kita mau puasa, kita butuh memotivasi diri. Kita menyebut kembali, kita sering mendengar, tapi sudah lupa 1 tahun, sudah diendapkan. Kita bangkitkan kembali supaya kita termotivasi. Nah, dengan motivasi semacam itu,
Mudah-mudahan kita menyambut kedatangan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Saya teruskan. Jadi di Al-Asr itu diberi contoh orang yang beruntung dan orang yang rugi. Kemudian orang yang untung di Al-Asr adalah yang beriman dan beramal soleh. Selain itu rugi. Wailul likulli humazah, bukan orang yang masuk kategori itu karena mereka itu sombong. Apa hubungannya sombong dengan ngitung-ngitung duit? Kan orang yang suka mencela orang lain itu berarti meremehkan orang lain, mengangkat dirinya. Tapi kalau Allah menguraikan ciri khasnya orang sombong itu mengumpulkan harta dan menganggap hartanya yang membuat dia survive. Hubungannya apa dengan sombong? Macam-macam penyebabnya. Misalnya begini. Ada orang atau banyak orang yang waktu kecilnya itu miskin. Apakah orang yang ketika waktu kecilnya atau waktu mudanya miskin dan ketika dia dewasa menjadi kaya, menjadi murah hati atau menjadi pelit? Tergantung. Ada orang yang waktu kecilnya itu menderita, terus ketika dewasa kaya menjadi pelit, ada. Tapi ada yang tadinya sengsara, kemudian ketika dia menjadi kaya, dia murah hati, suka sedekah. Tergantung pembinaannya. Misalnya begini, orang yang merasakan pahitnya, sengsaranya miskin, mau beli makanan nggak bisa, perut lapar. Mau beli baju, teman-temanku bajunya bagus-bagus, bajuku sobek, sengsara. Terus dia punya cita-cita, aku pengen menjadi orang kaya. Jadi cita-citanya kepengen menjadi kaya. Nah, kalau orang kaya itu ada dua cara yang berkaitan. Rajin mendapatkan income, mendapatkan penghasilan, jadi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dan setelah terkumpul jangan dikurangi. Karena kalau saya maunya banyak, kan saya mengumpulkan sedikit demi sedikit, ketika ada di depan saya dikurangi. Oh, bertentangan dong. Cita-citaku itu kan makin hari makin banyak. Kalau saya pakai sedekah, itu mengurangi, maka menjadi kikir. Apalagi dia ingat miskin itu sengsara. Kalau aku bagi-bagi pada orang, aku nanti menjadi kurang cadanganku, atau aku menjadi miskin, aku kembali sengsara lagi. Apalagi kalau situasinya dia tinggal di masyarakat yang egois, yang selfish. Selfish beda dengan egois. Selfish itu mementingkan diri sendiri. Nah, orang kalau punya untuk sendiri, dan besok ketika di hari tua kita harus mempunyai cadangan sendiri. Bandingkan ada satu negara kecil, penduduknya hanya sekitar 500 juta, Brunei Darussalam. Begitu orang menjadi tua, apakah dia pegawai negeri atau pegawai swasta, maka otomatis dia akan mendapatkan pensiunan dari negara. Begitu seorang wanita punya beberapa anak, dia menjadi janda, dia menjadi tanggungan pemerintah. Jadi rasa aman ada. Tapi di negara seperti Indonesia, kalau aku tidak punya asuransi, aku tidak punya pensiun, aku makan apa? Maka ini, situasi semacam ini mendorong orang untuk nabung sebanyak-banyaknya. Ketika nabung, ya saya pensiun umur 60 misalnya. Ya kalau aku bertahan hidup hanya 5 tahun, 65. Kalau aku bertahan hidup sampai 20 tahun, aku tidak punya pensiun, aku punya cadangan 1 miliar, habis itu.
maka dia akan sayang dengan cadangan itu, jangan sampai dikurangi. Maka dia menjadi miskin, menjadi kikir. Tapi tentu ada yang miskin itu sengsara, maka dia menjadi iba. Kalau melihat ada orang miskin, itu dia nggak bisa makan, itu kasihan, kasih menjadi murah hati. Jadi yang penting di pikirannya, bagaimana dia itu memikirkan masa depan. Kalau dia meyakini bahwa aku bagi, terus cadanganmu gimana? Kan Allah janji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kalian sedekahkan itu nanti diganti oleh Allah. Dan Allah kalau ganti itu pasti berlipat. Contohnya gampang, kalau kamu mau nanam satu biji padi aja, itu nanti tumbuh, nanti akan keluar padinya ratusan itu. Jadi kamu nanam yang membuat berbuah ratusan, itu Allah. Jadi pekerjaanmu sederhana, nanam aja, taruh, nanti akan diupah oleh Allah. Kalau kita sedekah, kita naruh ini karena Allah, maka Allah akan menumbuhkan itu. Menurut Allah, kalau orang bersedekah semata-mata hanya karena Allah, faulaika humul mud'ifun. Mereka adalah orang-orang yang melipat gandakan hartanya. Ya, kalau hitung-hitungan matematika saja, angka nggak ketemu. Tapi coba saja dengan keimanan, dengan bukti, ya, dengan evidence. Alhamdulillah saya membuktikan bahwa kalau kita itu menekuni beribadah kepada Allah, kalau kita menekuni Al-Quran, kita jaga jangan sampai Al-Quran ini hilang. Kalau makin hari makin tidak ada orang yang ahli Al-Quran, Al-Quran itu hilang. Nah, untuk saya sendiri, kalau saya sedang rajin baca Al-Quran, rezeki lancar. Tapi kalau saya kurang rajin, rezeki agak seret. Ada saja cara Allah memberi. Begitu pula, saya berani bikin pesantren untuk anak-anak menghafal Quran. Karena kalau tidak ada yang menghafal Al-Quran, ini nanti Al-Quran akan makin hari makin dilupakan orang. Bikin pesantren. Terus gimana? Kita usahakan mereka, kita beri makan. Duit dari mana? Serahkan saja kepada Allah. Dan Allah membuktikan rezeki lancar. Cuma saya wanti-wanti pada santri, hati-hati ya. Allah itu menjanjikan rezeki yang cukup. Syaratnya satu, bertakwa. Satu aja takwa syaratnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mau bertakwa kepada Allah, maka dia punya problem apapun, Allah akan memberi solusi. Makhraj itu artinya way out of problems, ya, keluar dari problems. Nah, kalau keluar dari problems itu artinya apa? Problemnya teratasi. Kalau kamu bertakwa, problem-problem beres. Kalau kita misalnya bertanya, mana sih lebih berbahagia orang yang hidup satu hari problemnya hanya 5 dibanding dengan orang yang satu hari problemnya 100? Mana yang lebih berbahagia? Mana Pak Jum? Yang problemnya 5, yang 100 tidak bahagia. Bagaimana kalau begini? Pak Jum problemnya satu hari 5, tapi yang terselesaikan hanya 1, masih ngutang 4. Besok datang lagi 5, yang terselesaikan 1. Besoknya sudah menjadi 8. Makin hari makin ruwet. Bapak punya 100 problem setiap hari, tapi semuanya selesai. Pilih mana?
100 tapi setiap hari selesai. Ada 100 lagi datang, selesai semuanya. Pilih mana? Selesai semua. Bapak tidak akan bisa jadi direktur kalau hanya kemampuannya hanya bisa menyelesaikan 1-2 problem. Direktur itu tempat bermuaranya problem. Ini lapor, Pak, ini ada problem ini, Pak, ini ada problem ini, Pak. Direktur itu memberi pengarahan. Oh, ini caranya begini, beres. Pak, ini ada problem, ini caranya begini, beres. Jadi, yaj'allahu makhraja, itu jaminan kebahagiaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi dia rezeki yang tidak tersangka-sangka. Tidak tersangka-sangka itu bisa berarti tidak tersangka-sangka datangnya dari mana, bisa juga tidak tersangka-sangka jumlahnya. Siapa yang tidak senang dengan itu? Kuncinya hanya satu, takwa. Cuma jangan menyalahartikan takwa. Banyak orang mengartikan takwa hanya ritual, rajin sholat duha biar rezekinya lancar. Tapi ketika berbisnis dia menipu. Menipu itu bukan takwa. Ya kalau orang berdagang menipu, siapa yang mau beli? Nggak ada yang mau beli. Kalau nggak ada yang mau beli, miskin dia. Jadi takwa jangan diartikan sempit hanya ritual, termasuk perilaku. Dan insya Allah pembahasan kita tafsir surat-surat pendek ini fokus pada perilaku supaya kita bertakwa di bidang perilaku, karena gejalanya banyak, termasuk orang yang dipanggil Gus, orang yang dipanggil Ustadz, orang yang dipanggil Kiai, tapi tidak bertakwa secara perilaku. Rajin sholat, dakwah, tapi ketika diiming-imingi duit yang haram, ambil. Ada yang haram, ambil. Tidak bertakwa. Tidak bertakwa. Jadi kuncinya takwa. Gak usah pangkat tinggi, tapi kalau kita bertakwa, insya Allah Allah menjamin. Nah, kalau kita bertakwa, kita itu meyakini bahwa rezeki dari Allah, dan Allah mencabut rezeki kita dengan gampang, dan Allah menambah kita dengan gampang. Ada di surat Fatir, ma yaftahillahu lin-nasi birrahmatin fala mumsika laha. Kalau Allah itu sudah membongkar rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang itu bisa harta, bisa sehat, bisa disukai banyak orang. Disukai banyak orang itu penting. Banyak orang yang kepinginnya disukai banyak orang, terus menjadi populer. Dan begitu populer, kalau dia nyanyi, kalau dia populer, sekali manggung puluhan juta. Tapi kalau dia tidak terkenal, dia dari pintu ke pintu, sekali orang ngasih 1.000, 2.000. Jadi bedanya terkenal dan tidak. Kalau ustadz terkenal, sekali datang puluhan juta. Ini teman saya yang suka mengatur pengajian, mau mengundang seseorang yang nggak begitu populer lah dibanding dengan bapaknya, jauh sekali. Itu minta misalnya 5 juta. Oke, terus dikumpulkan dari teman-temannya anak muda yang penghasilannya kecil. Kumpul 4 juta. Terus bilang, ini 4 juta boleh nggak? Nggak bisa. Jadi minimum 5 juta. Itu ustadz yang ecek-ecek. Jadi takwa itu tidak harus menjadi ustadz. Tidak harus menjadi ustadz. Siapapun kita harus bertakwa, nanti Allah akan menjamin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ketakwaan itu berikut perilaku. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Ini juga mengenai perilaku orang dalam kaitannya dengan
harta. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan bermanfaat supaya ada waktu untuk tanya jawab.